Saya Ramaina Saputri Tiawajoe. Saya akan menjelaskan tentang teori Keynes. Jadi, yang pertama, dasar filsafat teori Keynes. Jadi, Keynes mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian, pemerintah harus berperan aktif, ikut campur tangan dalam menyelesaikannya. Dalam hal ini, kegiatan produksi dan faktor-faktor kepemilikan produksi masih dipercayakan kepada pihak swasta, tetapi dalam keadaan tertentu pemerintah harus turut ikut campur tangan untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi contohnya di sini seperti ketika terjadi depresi, maka pemerintah harus mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat langsung menyerap tenaga kerja yang tidak dapat bekerja pada swasta, meskipun hal ini dapat menyebabkan defisit terhadap anggaran belanja negara. Jadi kesimpulannya, Keynes mengatakan bahwa untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi, pemerintah harus ikut campur tangan agar dapat mencapai full employment, karena full employment tidak bisa tercapai dengan sendirinya. Menurutnya, full employment dapat tercapai dengan tindakan-tindakan yang direncanakan. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Jadi menurut Keynes, dia tidak setuju dengan kaum klasik yang mengatakan bahwa kebutuhan akan uang hanya dipengaruhi oleh kebutuhan untuk bertransaksi yang dipengaruhi oleh volume barang, harga barang, dan kecepatan perputaran uang. Menurutnya, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan uang, yaitu yang pertama, faktor bertransaksi, yang kedua, faktor untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga, faktor untuk berspekulasi. Jadi, yang pertama, faktor untuk bertransaksi. Di sini Keynes mengatakan bahwa faktor untuk bertransaksi itu sama dengan yang di kaum klasik, yaitu volume barang, harga barang, dan konstanta. Tetapi untuk yang kedua, faktor untuk berjaga-jaga, maksudnya di sini adalah ketika kondisi di mana kita membutuhkan uang dalam saat yang tidak terduga, misalnya ketika kita sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, untuk berspekulasi. Maksud berspekulasi di sini adalah kenapa dikatakan berspekulasi? Karena di sini ada hubungan tarik-menarik antara kebutuhan memegang uang dan membeli aset. Aset di sini lebih ke aset finansial, yaitu seperti obligasi dan pasar barang dalam teori Keynes. Yang pertama, kemungkinan kelebihan produksi. Di sini, Keynes menolak hukum SAY karena daya beli masyarakat memang tersedia dalam jumlah yang cukup untuk membeli barang atau jasa yang diproduksi. Tetapi, daya beli yang dimiliki masyarakat tersebut tidak selalu sama dengan daya beli yang betul-betul dibelanjakan oleh masyarakat di pasar barang. Yang kedua, kemungkinan kekurangan produksi. Kalau para produsen ternyata memutuskan untuk melakukan investasi dalam jumlah lebih besar daripada daya beli yang ditabung oleh masyarakat, maka permintaan efektif di pasar barang menjadi terlalu besar dibanding nilai output yang tersedia di pasar. Yang ketiga, permintaan agregat atau pengeluaran agregat. Permintaan agregat atau agregat demand sama dengan pengeluaran agregatif dari masyarakat secara keseluruhan. Nah, 3 unsur permintaan agregat meliputi 1. Permintaan efektif dari rumah tangga akan barang konsumsi. Yang kedua, permintaan efektif sektor produsen untuk investasi. Yang ketiga, permintaan efektif dari pemerintah. Nah, yang keempat itu yang menentukan C atau pengeluaran rumah tangga, propensity to consume dan propensity to save. Proses produksi menghasilkan pendapatan dalam masyarakat. Kemudian, pendapatan menimbulkan efektif dalam pasar barang, yaitu permintaan efektif untuk barang konsumsi oleh sektor rumah tangga. Menurut Keynes, tidak semuanya dikonsumsi, tetapi sebagiannya ditabung. 5. Yang menentukan I, pengeluaran produsen atau Yang kelima, yang menentukan I atau pengeluaran produsen, tingkat bunga dan marginal efficiency of capital. Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen atau swasta untuk pembelian barang atau jasa untuk tujuan meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang, misal untuk penambahan stok di gudang atau perluasan pabrik. Apakah pengeluaran rumah tangga sama dengan pengeluaran produsen? Jawabannya adalah tidak sama.
pengeluaran oleh sektor produsen tidak sama di rumah tangga dalam dua hal, yaitu macam atau tujuan pengeluaran, dan yang kedua, kemungkinan-kemungkinan yang terbuka untuk pembiayaan pengeluaran tersebut. Yang keenam, yang menentukan G atau pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah semua pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Barang dan jasa yang dimasukkan dalam pengeluaran pemerintah adalah pembelian barang atau jasa yang merupakan hasil proses produksi pada tahun yang bersangkutan. Nomor 7, konsep pelipat. Dalam perekonomian tertutup atau permintaan agregat sama dengan pengeluaran agregat. 8. Penawaran agregat dan output agregat. Penawaran agregat mempunyai beberapa kesamaan dan penawaran pasar dalam ekonomi mikro, yaitu hanya menggunakan satu macam barang dan pasar yang ada dalam bentuk persaingan sempurna. Dalam jangka pendek, kurva penawaran seorang produsen adalah kurva marginal cost-nya. 9. Keseimbangan di pasar barang. Tercapainya keseimbangan adalah keseimbangan dari satu sisi pasar, yaitu sisi permintaan. Keseimbangan pasar barang akan tercapai apabila permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Terima kasih, saya Martin Simanjuntak. Saya akan menjelaskan teori Keynes tentang pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja mengikuti pasar barang. Apabila output atau Q naik, maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat employment N juga naik. Sebaliknya, N turun apabila Q turun. Keynes menekankan bahwa proses makro adalah proses menuju keseimbangan umum. Apabila terjadi suatu perubahan, misalnya I atau G atau MS berubah, maka akan mempunyai pengaruh terhadap suatu pasar. Jadi, bila upah turun karena suplai tenaga kerja melimpah, maka harga barang dan jasa yang dibutuhkan juga ikut naik. Itu disebabkan karena naiknya jumlah pemakaian faktor produksi. Demikian narasi dari saya tentang pasar tenaga kerja. Sekian dan terima kasih. Dasar filsafat mazhab klasik. Prinsip utama dalam mazhab klasik adalah kepentingan pribadi dan semangat individualisme. Kepentingan pribadi merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraan masyarakat sendiri. Berdasarkan prinsip tersebut, para pengadut mazhab klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem di mana setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja untuk bisa mencapai kesejahteraan setiap masyarakat. Pasar barang. Pasar barang menurut kaum klasik tidak mungkin kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu yang sangat lama. Selalu terjadi pasar keseimbangan atau selalu terjadi equilibrium. Dalam hukum Say mengatakan bahwa tiap barang yang diproduksi selalu ada yang membutuhkan. Harga semua barang adalah fleksibel, yaitu dapat dengan mudah berubah. Ini saya akan menjelaskan mengenai pasar uang, di mana di pasar uang itu ada pertemuan antara permintaan akan uang dan penawaran akan uang, di mana penawaran akan uang sama dengan MS ditentukan oleh kebijakan moneter dan permintaan akan uang sama dengan MD, yaitu KPK, KPQ, dan juga di mana KPQ yaitu K sama dengan suatu konstanta, Q sama dengan GDP dengan harga konstan, dan P tingkat harga umum. Penawaran akan uang dengan permintaan akan uang itu menjadi MS sama dengan MD sama dengan KPQ. Jadi secara ringkasnya pasar uang merupakan permintaan akan uang, yaitu pertemuan antara permintaan akan uang dan penawaran akan uang. Ini menentukan tingkat harga umum. Menurut kaum klasik, pasar tenaga kerja tidak jauh berbeda dengan pasar barang dan jasa. Bila harga atau upah dari tenaga kerja fleksibel, maka permintaan dan penawaran tenaga kerja akan selalu seimbang, sehingga tidak mungkin terjadi pengangguran secara sukarela, karena setiap orang akan bersedia bekerja dan menerima upah yang berlaku, atau karena ingin bersenang-senang. Jadi, pengangguran yang tidak disengaja tidak mungkin akan terjadi. Sebagai contoh, kenapa orang mau menerima upah murah dan apakah mereka tidak khawatir dengan upah yang rendah?
yang akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka dan konsumsi mereka. Maka, menurut kaum klasik, semua harga adalah fleksibel. Jadi, bila upah turun karena suplai tenaga kerja melimpah, maka harga barang dan jasa yang dibutuhkan juga ikut turun atau murah karena volume produksi ikut naik. Ini disebabkan naiknya jumlah pemakaian faktor produksi yang disebabkan oleh upah buruh yang murah.